Ustadz itu ceramah tentang tenang, dia aja tak tenang. Dari mana kau tahu aku tak tenang? Itu suara Ustadz ceramah menggelegar. Memang gini bawaan dari dulu. Ada penceramah itu yang lembut. Jamaah sehat, sabar. Pengajian kita siang ini adalah tentang sabar. Suami kita dilarikan orang, sabar. Anda model gitu. Saya tak bisa. Tanya sama Pak Sekda. Nama Pak Sekda kita Pak Abdul Haris. Nama saya Abdul Somad. Padahal kode etiknya sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi karena kami sudah bersahabat lama, akhirnya padahal jabatan beliau tinggi. Struktur PNS tertinggi di Rokan Hulu adalah Sekda, Sekretaris Daerah. Tapi hari ini Masya Allah beliau bersih hatinya, dibiarkannya saya, kan saya paling tinggi sekarang kan? Mana yang lebih tinggi dari saya? Pak Kanwil di bawah, Pak Kalapas di bawah, Pak Sekda di bawah, saya di atas kan? Tu'izzu man tasha, kalau kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, kalau kau mau kau jatuhkan serendah-rendahnya. Mau tinggi, mau di atas, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sengsara, mau tenang, mau gelisah, itu semuanya kuasa Allah. Maka kita minta kepada Allah, syaratnya harus bersih, dan bersih harus berwudu. Sampai saya kemari semua warga binaan pakai baju putih, saya pula yang tak putih. Padahal biasanya saya kemana-mana pakai baju putih. Tiba-tiba tadi pas mau pergi, tak sengaja terambil baju biru. Dekat dengan Pak Ahmad, memang biru aja bawaan. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesai. Habis 15 menit. 4 yang mau saya sampaikan tadi. Pertama wudhu, habis 15 menit. 15. Berapa menit semuanya? 60 menit, sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Sampai sekarang ceramah saya terukur. Berapa lama? 60 menit. Berapa yang disampaikan? 4 poin. 1 poin berapa? 15 menit. Mudah diingat. Siapa yang tak ingat, berarti memang udah pikun. Sana cocok tempatnya, lansia. Setelah berwudu, yang kedua banyak-banyak sholat, bukan sholat. Sholat. Itulah yang disebut dalam Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Maka sholat. Kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatab duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kebetulan nanti sebelum zuhur usolli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum asar usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum maghrib usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan qabliyatan. Ada. Habis itu sholat sunat isya qabliyah ba'diyah. Habis itu malam bangun usolli sunnatan tahajud. Dunia ini Bapak Ibu besar. Dunia ini besar. Mau dimasukkan ke kepala sebesar ini. Banyak ibu-ibu yang ingin nengok saya tak pakai peci. Sangka orang tuh saya pakai peci terus botak. Astagfirullah. Dunia sebesar ini mau dimasukkanlah ke dalam kepala sebesar ini. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Jangan terlalu kau pikirkan dunia ini, tapi jangan pula sampai tak memikirkan dunia. Besok pagi ibu bangunkan bapak, Pak, bapak nggak masuk kerja, tak usah kau pikirkan dunia. Dunianya harus dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Serahkan pada Allah. Besar masalahku ini, Allah maha besar. Allahu Akbar. Aku sedang susah, sedang stres, sedang depresi. Allahu Akbar kabira. Aku sekarang sudah tak dipuji orang lagi, sudah jauh tuh, sudah dihina orang. Walhamdulillahi katsira. Allah yang punya pujian. Aku sekarang sudah dihina orang, dijatuhkan orang, disepelekan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila.
Kemana aku menghadap? Aku tidak menghadap ke bupati, aku tidak menghadap ke gubernur, aku tidak menghadap ke presiden, aku tidak menghadap ke menteri, aku tidak menghadap kepada siapapun. Siapa yang kuhadapi? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi jangan pula buat salat macam ini nanti. Dan buat salat itu inna salati wa nusuki. Takutnya ditegur kawan semua. Tenang bro. Macam ini aja. Salatnya biasa aja. Jangan sebelahnya berubah. Cuman banyak orang salat ini kenapa tidak menurunkan ketenangan? Dia pun tak ingat tahap yang dibaca. Renungkanlah maknanya. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Beli buku. Ibu, bapak, tolong bawakan nanti bapak buku fikih salat lengkap supaya tahu dia apa yang dibaca. Tapi yang diterjemahkan. Yang doa itu tidak diterjemahkan. Inna salati salatku. Wa nusuki ibadah. Wa mahyaya hidupku. Wa mati matiku. Dalam mati dah kau. Dalam mati aja cukup. Nah, waktu duduk antara dua sujud, disitulah kau mengaku di hadapan Allah, mintakan pengampunan kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli, ampunkan aku banyak salah, banyak dosa, banyak silap ya Allah. Menangis. Nanti bapak warga binaan pulang ke rumah, sholat depan istrinya, tahajud malam, menangis. Rabbi firli. Abang menangis kenapa? Dosaku banyak. Mana ada dosa kita? Kita dulu kan langsung nikah, tak ada pajak. Bukan sama kau, sama mantan. Jangan sebutkan dia. Ini kan bapak nih. Kita mantan tepuk tangan pula. Sebelum salam mengaku di hadapan Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka. Waktu salat itu kita sedang menjanjikan, menghubungkan, mengkonekkan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Somad, saya ini preman baru tobat Pak Ustaz. Mantap. Terus apa masalahnya? Aku belum hafal iftitah. Tak apa-apa. Langsung aja Fatihah. Allahu Akbar, Fatihah. Lengkaplah. Ada orang mabuk di Pekanbaru, sedang mabuk ditangkap, sedang mabuk nih, sedang mabuk ditangkap. Istighfar, istighfar, istighfar. Istighfar bukan gitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini waktu sholat itu minta ampun kepada Allah, banyak-banyak sholat. Pak Ustaz, duha itu berapa rakaat? 2 rakaat. 4 rakaat katanya, ada yang menyebutkan 4 rakaat. 4 rakaat. Ada yang menyebutkan 8 rakaat. 8 rakaat. Tetap 2 rakaat, satu salam. Malam bangun, habis isya tidur yang paling mantap habis isya. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun, sholat tahajud, mandi, bersih. Paling bagus sholat sunat wudhu dulu. Sholli sunnatal wudhu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Ku dengar suara selokmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Hebat Bilal. Di dunia dia, selopnya udah masuk surga duluan. Makanya kalau kawan sahabat-sahabatku dari warga binaan kehilangan selop, jangan sedih. Mungkin udah masuk surga duluan. Tapi tetap ada usaha, digembok lah. Kardus jadi digembok. Nah, lalu kemudian sholat. Sholli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Sama bacaannya. Habis iftitah Pak Ustaz, Fatihah. Fatihahnya dibetulkan, diluruskan. Ada Pak Kalapas memasukkan Ustaz kemarin? Ada? Seminggu berapa kali? 3 kali. Beruntung 4 kali. Dengarkan Fatihah. Pak Ustaz, dengarkan bacaan Fatihah Pak Ustaz. Begitu
Kami dulu kalau jumpa Ustadz, Ustadz dengarkan bacaan Fatihah kami Ustadz. Dulu kami begitu. Ustadz tolong dengarkan bacaan Fatihah kami Ustadz. Dulu kami begitu. Orang sekarang enggak. Ustadz selfie sebentar Ustadz. Tak apa-apa, boleh. Kalau ada ibu-ibu yang tidak boleh selfie sama Ustadz Somad, jangan tersinggung. Kenapa? Karena pernah ada yang selfie, tahu-tahu di-upload di internet, di komen orang, oh ini istri yang kedua ya. Sebetulnya itu untuk menjaga kita bersama. Hari gini zaman edan masih ada orang mau foto sama Ustadz. Alhamdulillah. Bayangkan zaman edan. Oleh sebab itu foto tidak dilarang, boleh, cuman cetak agak sebesar pintu. Cetak besar ini. Nanti anak kita nengok, papi. Jangan panggil papi, awak makan sambil belacan. Papi itu gambar siapa papi? Itu gambar ayah dulu sama Ustadz Somad waktu dia datang ke warga binaan. Oh, mana Ustadz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah dibaca. Jangan baca sekarang. Jamaah ini mentang-mentang kepanasan mau cepat aja deh. Nah, oleh sebab itu untuk menenangkan hati ini banyak-banyak sholat. Tapi untuk tak sah kalau tak sholat. Makanya ibu yang selalu risau, ibu banyak sholat bu. Bapak yang selalu risau, bapak banyak sholat. Kalau ada ibu-ibu yang suka merepet aja tak berhenti, macam mesin pompong rusak. Sholat lah. Paling tidak waktu sholat itu dia berhenti merepet. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah kemarin biniku sholat berhenti dia merepet. Kapan? Waktu sembahyang tuh. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bang. Ustaz minta enak, giliran merepet perempuan aja. Oke kita balik kalau gitu. Kadang-kadang laki ini lebih parah perempuannya lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka ini kita mesti banyak sholat. Ceramah ini umum, baik kepada sahabat keluarga binaan, baik kepada bapak-bapak petugas, bapak TNI Polri, semuanya. Yang seagama dengan aku, engkau adalah saudaraku, ukhuwah Islamiyah. Yang tidak seagama dengan aku, kalian adalah saudaraku, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang mengisukan menyebutkan saya Ustadz radikal. Entah mana radikal. Orang selembut ini dibilangnya radikal. Kau belah dada. Kan kau temukan NKRI. Dah habis 15 menit. Yang pertama wudhu, yang kedua sholat. Maka kalau hati risau langsung ambil wudhu, langsung sholat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Ambil kursi, duduk. Kalau tak ada kursi, duduk saja, duduk ini, duduk. Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar. Sujudnya macam biasalah. Ustaz, ada yang mengatakan sujud tuh kening mesti menempel. Kening tidak mesti menempel. Kalau dia duduk di kursi, duduk di kursi. Sujudnya macam duduk di pesawat. Allahu Akbar. Ada orang katanya mesti nempel, ditempelkannya di dinding. Siapa gurunya? Macam di pesawat aja biasa. Nah, Allah Akbar. Duduk tak bisa Pak Ustaz, berbaring. Mana arah kiblat? Sana kiblat. Miring kepala ke sana, miring ke sana. Miring kepala sana. Tak bisa miring Pak Ustaz, tulang belakang udah berlipat. Terlentang aja, terlentang. Salatnya pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya salat isyarat. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, terlentang. Tak juga bisa, cek lah. Ada disediakan dokter di lapas. Ada. Panggil Pak Dokter. Pak Dokter tolong kau cek dulu. Gimana? Tak ada lagi. Napas? Tak ada. Jadi gimana? Bungkus. Ayo kita sembahyang dengan lain. Sembahyang lah. Kau dulu yang tak mau sembahyang kan? Kami sembahyang kan kau sekarang. Kau dulu yang tak mau sholat kan? Dulu satu takbir kau tak mau, sekarang 4 kami kasih. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa 1. Allahu Akbar, doa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa Ustaz tak baca doanya lengkap? Untuk dia khusus diskon. Oleh sebab itu maka yang paling penting dalam hidup ini adalah sholat. Siapa yang tak sholat? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja? Dalam sholat ada tak beda antara warga binaan dengan Pak Kanwil, dengan Pak Sekda, dengan Pak Ustadz? Ada beda? Sama. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Tengok nanti kalau jadi kita sholat di sini. Jadi kita sholat. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat tak mau tempel kening ke lantai, ditempel kening ke tiang. Allahu Akbar. Mana sah salat? Oleh sebab itu maka semua masalah hidup ini kau selesaikan dengan sholat. Yang menjanjikan itu siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat. Sudah berapa? Ada yang bilang 3, mau cepat balik ya. Yang pertama wudu, yang kedua sholat, yang ketiga zikir.